Pernah kebayang gak sih orang depresi ngajarin branding? Aku tahu hampir 100% menyatakan mustahil. Tapi inilah saatnya kita mulai. Kenalin, namaku Mip Instan. Sumpah, aku gak tahu kenapa aku begitu terpaku untuk pakai nama itu. Mulainya dari remaja hingga berlanjut dewasa. Aku tahu itu bukan nama yang keren, cenderung tolol, bahkan paling gilanya dibedah sama Bang Megi Irawan. Ya kita tahulah dia sosok komika Pekanbaru yang udah berkarir nasional gitu. Dia aja gregetan gitu loh. Tapi kan dia ingat kan. Pernah satu waktu ngumpul bareng, dia tahu Instagramku. Terus dia bilang, nama akun Instagramnya aja Mip Instan. Kayak gak ada nama ini. Ayo kita bedah. Kita cari nama belakang yang cocok untuk dia. Itu udah bagus banget gitu. Kayak orang sampai kayak inget Mie instan. Ya udah pastilah orang berasumsi plesetan dari mie instan kan. Ya udah gitu. Kalau aku mau buat nama Mie sukses kan nggak sukses. Mie sedap nggak sedap. Mie super Mie juga enggak. Indomie terlalu nasionalis. Berlebihan juga sih. Pun belum tentu seleranya orang-orang kan. Kalau Indomie baru selera aku. Oke, aku mau ngasih tahu tentang pengetahuanku dalam hal branding. Aku paling keberatan tiap hal branding langsung buru-buru dikaitkan dengan marketing. Memang ada kaitannya, tapi kenapa nggak ada satu orang pun yang mampu menjelaskan dengan efektif gitu branding itu apa? Aku nggak ngerasa puas sama semua pembicara, akademisi, mentor, praktisi, pakar branding sama sekali. Waktu mereka ngejelasin apa itu branding, ya udahlah, mau nggak mau aku teliti sendiri. Kita mulai dari brand sebagai kata utamanya yang akan membuat istilah branding. Branding aku teliti, aku cari kapan pertama kali dipakainya, terus maksudnya itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, kenapa ada istilah ini, asal usul katanya itu harus ku cari tahu. Kata mula,
Ternyata itu dari era peternakan di Inggris mungkin, atau mana ya gitu, Yunani atau apa. Pokoknya awal-awalnya itu brander, penanda, istilahnya untuk itu. Penanda kepemilikan hewan ternak yang ada di antara kumpulan para peternak. Lebih spesifiknya, peternakan di sana itu homogen. Ya kan istilahnya homogen kan, kalau cuma satu jenis, kebanyakan sapi gitu. Jadi sapi-sapi ini kadang kan dilepas di luar kandang gitu untuk nyari makan rumput. Terus ada beberapa peternak itu melakukan hal yang sama di tempat yang sama supaya nggak ketukar aset atau ternak miliknya. Jadi salah satunya tuh ada yang berinisiatif untuk ngasih tanda gitu. Berarti bisa kita pahami bahwa penanda itu merupakan bagian dari identifikasi, supaya kita tahu ini punyanya siapa. Berarti kita udah nemuin nih, akal dari segala hal yang berkaitan dengan branding, bahkan yang ada di dunia ini, bertumpu pada pengidentifikasian. Segala hal yang terkait dengan identifikasi. Jadi itu udah otomatis branding. Gini deh, itu kan hewan ternak ya. Belum jadi produk, belum jadi yang memang bisa diperjualbelikan. Tapi kan maksudnya bukan produk kayak hal-hal yang dihasilkan kayak daging. Bisa aja dari peternakan itu jadi berapa merek daging gitu yang dijual, atau susu, mereknya bisa beda-beda. Berarti kan ini nggak ada kaitan yang spesifik untuk hal-hal yang diperjualbelikan. Manusia aja punya istilah personal brand. Berarti brand ini harus dicari tahu istilah setaranya itu apa. Nah, dalam keilmuan bahasa ada yang namanya terjemahan dan pemadanan. Di Indonesia bisa dipahami brand sebagai merek atau jenama. Nah, jenama ini berasalnya dari Melayu ya, untuk ngasih tahu kita kalau ini nih hal yang memiliki kaitan dengan perdagangan merek gitu. Kalau merek nggak ada pemerekan. Kalau jenama ada penjenamaan. Hal yang membuat jadi jenama. Tapi aku nggak puas di situ. Tapi kan yang namanya brand itu nggak cuma tentang hal-hal yang diperjualbelikan kan.
nggak dikit-dikit suatu hal yang transaksional. Aku bisa ngasih contoh ekstrem, sangat mendasar, bahkan begitu detail. Oke, langsung aja. Personal brand orang, tiap orang itu sejak lahir. Karena kalau kita ke rumah sakit, mungkin dalam satu pekan yang sama, bahkan mungkin di hari yang sama, ada bayi lahir di situ. Dan ada di beberapa momentum bayi-bayi itu ditaruh di suatu ruangan dan kita bisa tahu bayi-bayi ini berbeda, udah memiliki identifikasinya masing-masing. Ada yang diturunkan secara genetik. Jadi kemiripan dengan orang tua itu hal yang tidak bisa dihindari. Identifikasi itu nyata. Oke. Bahkan bayi kembar pun bisa dibedakan. Ya walaupun cenderung minim. Nanti paling cara ngebedainnya, oh, bayi yang ini ada di kiri, bayi ini yang ada di kanan. Perihal lokasi pun udah jadi perbedaan kan. Walaupun sama persis, tetap aja beda lokasinya. Soalnya paling visual, lokasi itu jelas. Sama, mungkin serupa, tapi kan beda tempat. Satu di kanan, satu di kiri. Bisa dipahami seperti itu. Ya, terus terang aja. Aku tersadar tentang pemahaman ini dari film-film yang menunjukkan adegan di ruang bayi gitu, di ruangan yang isinya bayi-bayi. Biasanya momennya haru, bahagia, bahkan komedik. Kayak di film Abdullah dan Takeshi, karya Kemal Palevi. Sumpah, semua orang mungkin bilang film ini nggak bagus-bagus banget, tapi cukup menyadarkanku kayak, iya ya, sebetulnya kan beda tiap bayi. Nah, di film tersebut kisahnya ada dua pasangan ngelahirin anak di rumah sakit Jepang. Pada saat itu terjadi gempa. Itu premisnya lucu banget gitu. Karena dalam keadaan gempa semua orang panik, jadi pengen menyelamatkan bayinya, malah salah ambil bayi, jadinya ketuker. Kemal Palevi yang punya keturunan ke Arab-Araban gitu, dia memerankan sebagai sebagai Takeshi karena dirawat dan diberi nama oleh si pasangan Arab. Orang pasangan Jepang.
oleh pasangan Jepang Indo kayaknya. Iya, Jepang Indo. Sedangkan lawan mainnya itu Dion Wiyoko yang mukanya Asia banget lah, Asia banget itu maksudnya ke Chinaan, ke Jepangan gitu. Itu dirawat dari kecil dan diberi nama Abdullah oleh orang tua keturunan Arab Indo yang kebetulan lagi kerja di Jepang. Mereka salah ambil anak gitu, hingga ketemunya waktu kuliah kayaknya, karena memperebutkan satu perempuan. Itu lucu banget. Nah, orang-orang kan selalu ngebahas tentang branding itu pakai percontohan para praktisi bisnis, orang-orang hebat, tokoh politik gitu. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau aku ya, ngebedah branding itu ngasih percontohan orang begal, pelaku kriminal, preman, pemalakan, yang gitu-gitu. Mereka ini sadar harus ngebangun identifikasi seperti apa, menyeramkan, mendominasi, bersuara tegas, dan punya prinsip yang premanisme gitu, entah pengeroyokan, entah kayak gimana, biar mereka mendapatkan keuntungan, bahkan menggunakan aksesoris pendukung, entah senjata tajam yang mungkin suatu saat bakal digunakan, atau perilaku lainnya. Ya bikin tato mungkin memicu identifikasi imajinatif di dirinya maupun orang lain yang mengidentifikasinya. Sangar ya orang ini. Tapi nanti bakalan aku jelasin lebih dalam lagi secara bertahap. Dan yang pasti, kalau preman-preman itu kan harus sadar diri juga. Mereka nggak boleh teridentifikasi banget nih. Nanti jadi masalah untuk mereka. Jadi kasus entah mereka punya bisnis gelap, nanti kalau mereka promosiin, dia mempertunjukkan diri terlalu sering di internet, mah jadinya dibekuk sama pihak berwajib. Kan nggak mungkin kayak gitu. Dia